Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang, pemirsa. 4 tahun lalu, berbagai negara di dunia berkomitmen pada tujuan PBB untuk mengakhiri pandemi AIDS. Namun mengapa angka penurunan AIDS masih belum menunjukkan penurunan sesuai harapan PBB? Berikut laporan dari VOA Washington DC. Selama 1 dekade terakhir, beberapa obat menjanjikan dunia tanpa AIDS. Ada obat anti-AIDS yang membuat ODA hampir tidak mungkin menularkan virus ke orang lain. Ada pula obat pencegah bagi yang berisiko tinggi tertular HIV. 4 tahun lalu, pemerintah di seluruh dunia berkomitmen untuk mencapai 3 target PBB, yaitu mendiagnosis 90% pengidap HIV, menyembuhkan 90% yang terdiagnosis, dan menekan virus ke level tak terdeteksi alias tak mudah menular pada 90% pasien yang dirawat. Namun para ahli menilai pandemi AIDS belum akan berakhir. 2020 was supposed to be the year in which we were going to see really significant declines in new infections, down under 500,000 worldwide, and we had more than 1.7 million new infections in 2019. So we are way off the targets of actually getting control of HIV transmission. Menurut Bayer, remaja dan dewasa muda adalah kelompok yang paling rentan. We're still seeing that people acquire HIV when they're relatively young, particularly in sub-Saharan Africa, but also true in the United States and true in Latin America and the Caribbean, East Asia, Southeast Asia. And then they are not starting therapy until quite a bit later. Bayer menjelaskan ini jadi masalah bagi pria muda yang tidak terbiasa mengunjungi dokter sehingga mereka baru akan diuji untuk virus HIV jika sudah menunjukkan gejala. Ini juga yang membuat pria dengan HIV meninggal lebih muda dibandingkan perempuan dan kemungkinan pria menularkan virus ke pasangan pun jadi lebih tinggi. Tak jarang kesalahpahaman akan penyebaran pandemi membuat penanganan lebih sulit dilakukan. HIV/AIDS yang kerap distigmakan pada kelompok LGBT luput melindungi ibu anak dan kontak heteroseksual. 38 tahun kemudian, para pakar kesehatan publik memperingatkan kesalahpahaman dan stigmatisasi dalam penanganan pandemi seperti dalam penanganan COVID-19 misalnya, yang kerap hanya berfokus pada kelompok yang rentan juga bisa memperparah keadaan. HIV berkembang pesat di negara-negara yang mengkriminalisasi atau menstigmatisasi prostitusi, pengguna narkoba, dan kelompok LGBT. 60% lebih infeksi baru HIV terjadi dalam kelompok ini. Kota New York berhasil mencapai tujuan PBB lewat perluasan lingkup tunjangan kesehatan bagi warga rentan HIV. Much of what we did in New York City with ending the epidemic came directly from communities. Like, for instance, the work that we did with transgender-led organizations, like we literally listened to what the transgender-led organizations needed, and we designed something to fit that need. Menurut Daskalakis, penanggulangan AIDS berhasil di New York karena akses kesehatan berfokus pada penyediaan perawatan, bukan identitas pasien. Ia yakin Amerika Serikat bisa mencapai hasil serupa kota New York jika mau mendengarkan kebutuhan kelompok yang berbeda dalam menangani pandemi AIDS. Dari Alexandria, Virginia Gunawan, VOA.